One thing you wish you know before starting Digmar. Nggak cuma SEO doang yang penting, tapi bikin konten yang menarik itu penting banget. Kalau misalkan kontennya udah menarik, pasti engagementnya juga tinggi. Kalau engagementnya udah tinggi, SEO-nya juga jadi jalan deh. Digital marketing itu nggak sekedar jago bikin konten dan kreatif dalam ide-ide. Sebenarnya digital marketing itu juga harus bisa punya skill analisa data yang baik. Kita baru bisa memastikan kalau effort digital marketing kita itu efektif. Tools like Google Analytics. Very important. Yeah, you have to know, you must know. Aku nggak nyangka kalau writing skill itu penting banget. Terus berani coba, harus sabar buat lihat strategi itu bakal ada results-nya atau enggak. Itulah jawaban-jawaban dari rekan kerjaku. Some are great, some are not. But here are 5 things I wish I knew before starting a career in digital marketing. Yang pertama, you don't need a marketing degree. Untuk mulai karir digital marketing, gelar marketing itu emang gak diperlukan. Karena beda sama pekerjaan dokter, pilot, atau hukum yang memang kalau masuk itu butuh sebuah tes untuk masuk ke industri tersebut. Tapi kalau misalnya di pekerjaan digital marketing, persyaratan ini tuh gak ada. Karena sebenarnya di digital marketing yang lebih penting daripada gelar kita adalah practical skills kita dan juga kemampuan kita untuk terus belajar dan juga kreativitas kita. Lulus dari jurusan Business Administration dan dengan konsentrasi di Marketing Management. Tapi selama kuliah ini aku tuh gak pernah sama sekali belajar tentang pengaplikasian digital marketing in real life gitu. Aku nggak pernah belajar gimana sih caranya bikin konten engaging, nggak pernah belajar gimana sih caranya pakai Google Analytics gitu. Karena memang digital marketing ini terus berkembang sehingga materi-materi yang diajarin di universitas atau pendidikan tinggi ini nggak bisa selalu keep updated dengan industri dan tren teknologi terbaru. Dua, you don't need to master all of the digital marketing branches in one take. Salah satu hal yang bikin digital marketing ini merupakan pekerjaan yang universal adalah karena di digital marketing ini ada banyak banget areanya. Ada SEO di mana kita mengoptimasi situs website supaya bisa rank di Google Search Engine. Ada juga paid advertising di mana kita naruh iklan di search engine maupun di sosmed. Terus ada juga social media marketing yang sama luasnya dan banyak spesialisasinya. Belum lagi email marketing, di mana bisa berguna banget buat ngajak user atau pelanggan kita untuk menggunakan produk atau layanan kita secara berulang. Dan masih banyak area lainnya seperti KOL marketing atau content marketing. Jadi ketika aku ditanya sama beberapa orang di sekitarku, Kak mau belajar digital marketing di mana? Mulai dari mana? Biasanya aku bakal nanya dulu ke mereka, kamu tertarik di bidang digital marketing mana? Soalnya buat pemula, belajar semua hal tentang digital marketing sekaligus itu bisa bikin kita kagok dan jadi nggak maksimal. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya belum menguasai banyak area pas baru mulai, karena yang penting kita tahu minat kita mengarah kemana, baru dari situ kita bisa explore belajar area-area lain. Content is king. Jadi konten itu penting banget, ibaratnya itu kayak the backbone strategi dari digital marketing. Kenapa? Karena di digital marketing ini kita akan memasarkan sebuah barang atau jasa melalui konten yang kita buat. Jadi bagaimana caranya kita bisa bikin audiens kita ini take action melalui konten-konten kita. Coba kita breakdown beberapa channel digital marketing. Pertama ada SEO. Di SEO kita bikin high quality blog post atau artikel untuk menarik audiens. Contohnya, Relief adalah platform yang nyediain layanan meditasi untuk bantu orang-orang menjaga kesehatan mental. Relief nulis sebuah blog, salah satunya targetin wanita karir yang menghadapi stres. Sehingga mereka bisa tahu layanan yang ditawarkan oleh Relief. Yang kedua ada email marketing. Jadi email yang menarik ini dari copywriting-nya atau kontennya bisa membuat orang untuk buka, baca, dan take action setelah dia baca email itu. Ada juga iklan digital atau paid advertising. Jadi ketika kita masang ads online, gak cuma kopinya yang berpengaruh, tapi kita juga harus mikirin visual dan pesan yang ingin disampaikan. Bahkan iklan di YouTube dalam bentuk video. Jadi yang pasti untuk membuat ads yang bisa bikin orang ngeklik itu, kita butuh konten yang menarik. Lalu untuk social media marketing, gak usah dibahas lah ya, karena memang semuanya itu konten. Selanjutnya, learn to write. Yes, menulis guys. Jadi menulis ini adalah skill yang seringkali dianggap remeh sama banyak orang. Karena pemikiran orang ya semua orang tuh bisa tulis gitu. Dan selama ada output kata-kata di layar, ya udah pekerjaannya beres. Tapi kan sebenarnya menulis itu jauh lebih luas daripada itu. Cuman serba teknologi sekarang, ketika kita ngomongin skill in demand, di pemikiran banyak orang, skill in demand itu pasti yang berhubungan dengan skill teknis seperti analisa data, programming, engineering, dan lain-lain. Not to mention, skill-skill inilah yang biasanya dianggap keren
keren sama banyak orang. Tapi ketika kita berkecimpung di dunia digital marketing, siapa sangka skill menulis inilah yang nantinya akan memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena marketing sangat berhubungan erat dengan kata-kata. Coba kita bayangin email marketing, blog, konten social media, ataupun iklan, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan inilah yang nantinya akan berperan dalam membuat komunikasi yang efektif, mendorong orang buat take action, dan juga membangun branding supaya bisa menarik. Sebelum terjun ke bidang digital marketing, aku awalnya pikir tuh kalau Digmar itu all about kreativitas dan konten gitu. Tapi setelah 2 tahun berkutat, ternyata aku menyadari ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu skill menganalisa. Karena kalau misalnya kontennya bagus tapi ternyata gak sesuai sama end goal kita, berarti kita harus lagi improve konten-konten kita dan pikir lagi gimana sih caranya biar bisa bikin konten ini menjual. Nah, ngomong-ngomong soal analytics, ada baiknya juga kita paham dulu matrix-matrix yang sering digunakan. Misalnya kalau di sosmed ada engagement rate dan retention rate. Terus kalau di paid advertising umumnya ada CPC dan CPA. Kalau di email marketing umumnya kita pakai CTR, open rate, dan masih banyak lainnya. Jadi dengan memahami semua angka-angka ini, kita bisa mengambil keputusan yang cerdas dan juga menyesuaikan strategi digital marketing kita ke arah yang kita inginkan. Oke, jadi itulah 5 hal yang teman-teman perlu ketahui sebelum mulai berkarir di bidang digital marketing. Seperti yang dibilang tadi, it's all about content, dan setelah konten itu dibuat, bagaimana caranya kita bisa menganalisa performanya. Makanya seringkali digital marketing portfolio bisa jadi lebih penting daripada marketing degree. Ketika kita ngelamar kerja, portofolio marketing inilah juga yang bisa jadi salah satu penentu apakah kita bisa diterima di perusahaan tersebut. That is why buat teman-teman yang mau mulai berkarir di bidang digital marketing, salah satu advice yang bisa aku kasih adalah berkreasi. Mulai aja dulu bikin kontennya gitu. And remember, digital marketing is a dynamic field, jadi stay curious, keep learning, keep updated, dan juga good luck buat teman-teman semua yang mau mulai berkarir di bidang digital marketing.